Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Hari ini saya akan bahas materi terkait dengan pajak pertambahan nilai atau yang sering disebut PPN. Nah, untuk PPN sendiri kita mengenal ada dua jenis, yaitu ada PPN masukan dan ada PPN keluaran. Nah, nanti saya akan bahas terkait dengan apa itu PPN masukan, apa itu PPN keluaran, terus studi kasusnya terkait dengan PPN masukan, PPN keluaran, dan bagian terakhir saya akan bahas terkait dengan jurnalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembahasan saya berikut ini. PPN merupakan pajak pertambahan nilai. PPN pada dasarnya adalah suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dalam negeri oleh orang pribadi, badan, atau lembaga pemerintah. PPN dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pajak masukan atau PM dan pajak keluaran atau PK. Jika dalam suatu masa pajak, saldo kredit rekening PPN keluaran lebih besar daripada saldo debit rekening PPN masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar atau PPN kurang bayar. Di sini dengan kata lain bahwa pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan itu sama dengan kurang bayar. Apabila sebaliknya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya, atau dengan kata lain, pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan itu sama dengan lebih bayar. PPN masukan bisa juga disebut sebagai uang muka PPN, sedangkan PPN keluaran dapat juga disebut sebagai utang PPN. Perhitungan uang muka dan utang PPN harus dilakukan pada setiap bulan atau masa pajak. Kita masuk ke contoh kasus terkait dengan PPN masukan dan PPN keluaran. PTX pada bulan November 2021 melakukan penjualan barang kena pajak senilai 750 juta rupiah. Barang tersebut waktu dibeli dengan harga 600 juta rupiah. Dari kasus di atas, kita langsung menentukan dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 750 juta rupiah. PPN-nya yaitu sebesar 10% dari 750 juta rupiah itu sama dengan 75 juta rupiah. Jumlahnya sama dengan 825 juta rupiah. Bagian terakhir yang saya bahas yaitu jurnal. Nah, untuk kasus PPN masukan dan PPN keluaran ini ada 3 jurnal yang saya bahas. Jurnal yang pertama yaitu pada saat pembelian barang. Debetnya persediaan sebesar 600 juta rupiah. Debetnya lagi PPN masukan sebesar 60 juta rupiah, yaitu 10% dari 600 juta rupiah. Kreditnya kas atau bank atau utang dagang sebesar 660 juta rupiah. Nah, untuk yang kredit ini muncul kas atau bank bila pembelian dilakukan secara tunai, sedangkan muncul akun utang dagang bila pembelian dilakukan secara kredit. Jurnal yang kedua, pada saat penjualan barang. Debetnya piutang dagang atau kas atau bank sebesar 825 juta rupiah. Kreditnya penjualan sebesar 750 juta rupiah. Kreditnya lagi PPN keluaran sebesar 75 juta rupiah, yaitu diperoleh dari 10% kali 750 juta rupiah. Nah, untuk jurnal yang kedua ini juga muncul akun piutang dagang bila penjualan itu dilakukan secara kredit, dan muncul akun kas atau bank bila penjualan dilakukan secara tunai. Jurnal yang ketiga yaitu pada saat pembayaran PPN. Debetnya
PPN keluaran sebesar 75 juta rupiah, kreditnya PPN masukan sebesar 60 juta rupiah, kreditnya lagi kas atau bank sebesar 15 juta rupiah. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa PPN keluaran sebesar 75 juta rupiah lebih besar dari PPN masukan sebesar 60 juta rupiah, sehingga PTX mengalami kekurangan pembayaran pajak sebesar 15 juta rupiah. Demikian materi yang saya bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih.